Selamat pagi Ananda, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan bersemangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai cara menjaga kesehatan sistem gerak. Hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan sistem gerak, dan cara menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, Nanda, terdapat 4 penyebab kelainan pada tulang. Yang pertama adalah masalah kesehatan tertentu. Adanya masalah kesehatan pada tubuh kita akan meningkatkan potensi terjadinya beberapa penyakit pada tulang seperti lordosis, skoliosis, dan kifosis. Contoh penyakit yang bisa meningkatkan potensi tersebut adalah distrofi otot, kemudian cerebral palsy, dan juga kanker tulang. Kemudian yang kedua adalah genetik. Beberapa orang dilahirkan dengan tulang belakang yang lebih tipis sehingga rentan mengalami fraktura atau patah tulang, sehingga meningkatkan potensi masalah pada tulang belakang. Yang ketiga adalah kelainan bawaan dari lahir. Beberapa anak tulang belakangnya bisa saja tidak berkembang dengan sempurna saat masih dalam kandungan, sehingga bisa menyebabkan tulang belakang menjadi bengkok dan juga masalah tulang yang lain. Yang terakhir adalah cedera atau aktivitas tertentu. Tulang belakang yang mengalami cedera seperti fraktur bisa menyebabkan tulang bergeser atau melengkung. Selain itu, aktivitas berlebihan yang memberi beban berat pada tulang belakang secara terus-menerus bisa menyebabkan gangguan pada tulang juga. Nah, apa saja ya kebiasaan buruk yang berpotensi menyebabkan kelainan pada sistem gerak? Yuk kita belajar bersama. Yang pertama adalah duduk terlalu lama. Duduk memang terkadang menyenangkan, apalagi duduknya sambil main game. Tapi apakah Anda tahu bahwa duduk memberikan beban 40% lebih besar daripada berdiri? Kemudian, posisi duduk yang salah juga merupakan penyebab utama penyakit kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, untuk menghindari gangguan tulang tersebut, Ananda bisa menghindari duduk lebih dari 2 jam. Tapi jika kondisi mengharuskan Ananda untuk duduk yang lama, Ananda bisa mensiasati dengan berjalan-jalan sebentar untuk memberikan peregangan bagi tulang belakang. Selain itu, Ananda juga bisa menyesuaikan posisi duduk yang nyaman, sebisa mungkin dengan sudut duduk 135 derajat, dan hindari juga menyilangkan kaki atau menumpangkan kaki ya. Yang kedua, malas bergerak dan berolahraga. Nah, siapa nih yang kalau sudah diam, duduk enak, nyaman, itu jadi mager atau malas gerak. Nah, terus kalau Sabtu Minggu lagi weekend atau waktu-waktu libur itu biasanya banyak yang tidur atau beristirahat seharian. Padahal malas bergerak itu tidak baik bagi kesehatan ya Nanda, terutama untuk kesehatan sistem gerak kita. Nah, apa sih yang sebaiknya harus dilakukan? Yang pertama adalah berolahraga minimal 2 kali dalam seminggu. Olahraganya tidak perlu yang angkat beban atau maraton, tapi cukup dengan olahraga yang simpel-simpel saja seperti lari pagi ataupun stretching, lakukan peregangan seperti itu. Yang ketiga, penggunaan high heel. Nah, sepatu berhak ini biasanya dipakai oleh wanita ya. Tapi Ananda perlu tahu, sepatu dengan hak yang lebih dari 10 cm memberikan tekanan pada kaki wanita 7 kali lebih besar daripada berat badannya. Jadi bayangkan, jika berat badannya 30 kilo, berarti beban yang harus ditahan oleh kaki wanita yang menggunakan high heel itu sebesar 210 kilo. Berat banget ya. Nah, makanya penggunaan high heel ini
sebisa mungkin harus dihindari, apalagi untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Karena meskipun dibilang trendy, modis, stylish, tapi akibatnya tidak baik untuk tubuh kita, terutama untuk sistem gerak. Apa saja akibatnya? Yang pertama itu penyebab mata ikan dan sakit pinggang. Kemudian penyebab dari bunion atau tonjolan pada tulang jari. Yang ketiga, meningkatkan resiko terjatuh atau keseleo. Dan yang keempat adalah menyebabkan sakit kaki. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sebaiknya memakai sepatu yang memiliki hak kurang dari 3 cm atau flat shoes ya. Nah, yang terakhir adalah kebiasaan membawa beban yang berat. Untuk anak-anak sekolah seperti Ananda, biasanya menggendong tas yang berisi banyak buku, seperti buku paket, buku pelajaran, dan keperluan alat tulis yang lain itu bebannya berat dan dilakukan setiap hari. Itu merupakan penyebab kerusakan pada tulang juga. Jadi sebisa mungkin harusnya Ananda tidak membawa semua buku di tas ranselnya. Karena punggung yang banyak menahan beban berat menjadi penyebab utama penyakit skoliosis, lordosis, dan kifosis. Gimana Bu caranya untuk menghindari hal tersebut? Yang pertama, Ananda bisa membagi barang bawaan ke dalam beberapa tas. Misalnya, sebagian di tas ransel, sebagian Ananda bawa di tote bag. Atau Ananda bisa juga membawa sebagian di tas ransel dan sebagian bukunya Ananda bawa di tangan. Kemudian yang kedua adalah memakai sling bag di kedua sisi bahu secara bergantian. Nah, jika Ananda tasnya itu merupakan tas bahu, biasanya perempuan ya, siswa perempuan biasanya yang memakai sling bag atau tas bahu. Itu jangan hanya memakainya di satu sisi saja, tapi Ananda bisa bergantian memakainya di sisi bahu sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk Ananda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.